Yo guys, ketemu lagi di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini masih di hari yang sama ya, di tanggal 7 September pukul 18 lebih 54 menit, dan keadaan market hari ini masih merah guys, dan tambah parah lagi jika kita bandingkan tadi pagi ya. Secara global untuk market cap kripto ini turun jadi 5,8% guys. Ini turunnya lumayan parah ya. Dan overall untuk semua aset kripto ini merah merona semua guys. Bahkan untuk Ethereum ini turunnya cukup dalam ya, 9,74% dalam waktu 24 jam. Dan untuk Ethereum Classic di mana kemarin itu sempat pump tinggi ya, sekarang dibanting lagi guys, balik lagi ke harga semula dan turun sebanyak 16,82% ini selama 24 jam ya. Dan nanti kita akan coba bedah ya kenapa Ethereum Classic kemarin itu naiknya cukup tinggi ya. Selain itu, altcoin yang lain seperti Avalanche, Shiba Inu, Cosmos, dan teman-temannya ini merah semua guys. Dan biasanya kalau merah kayak gini itu untuk stablecoin dia akan hijau sendiri guys. Biasanya seperti itu ya. Kemudian juga untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri sekarang masih sideways lagi di area 18.700-an, turun naik aja dikit-dikit kayak gitu. Dan ini memang menunjukkan bahwa market ini sedang masih menunggu guys, khususnya untuk nanti tanggal 16 September di mana nanti akan dikeluarkan atau diinformasikan bagaimana langkah berikutnya ya yang akan diambil oleh Mt. Gox guys. Dan penurunan kemarin itu juga ada ya andil dari Mt. Gox ini, dan kemungkinan para investor ini mau cari aman dulu guys. Mereka jual dulu untuk aset Bitcoin mereka sebelum Mt. Gox tanggal 16 September nanti mau mengambil langkah apa guys. Karena kemungkinan besar nanti pasti akan turun lagi. Diperparah lagi dengan indeks dolar yang masih nanjak lagi guys. Dan tentu saja akan membuat para investor-investor ini untuk melepas aset-asetnya dan diuangkan ke uang fiat guys. Makanya indeks dolar ini naik terus. Apalagi dengan interest rate dari The Fed yang bakal masih nambah terus sampai inflasi ini turun ke 2,5% guys. Jadi masih lama ini kayaknya untuk kenaikannya. Kemudian untuk pergerakan dari harga Luna Classic ini sempat turun guys harganya ya hari ini sekitar minus 25% guys, tapi sudah mulai naik lagi setelah mendekati area di MA20 guys. Buat kalian yang mungkin sudah serok lagi di bawah setelah koreksi ini, saya ucapkan selamat ya. Oke, kita langsung saja menuju ke informasinya guys. Yang pertama ini datang dari coingap.com. Dan memang untuk informasinya ini sudah lewat beberapa hari ya. Ini keluar pada tanggal 5 September 2022 kemarin. Tapi nggak masalah karena pasti juga masih banyak yang belum tahu tentang informasi ini, yaitu FTX yang merupakan salah satu exchange besar juga ya. Dimana mereka ini menangguhkan untuk Luna Classic guys, baik deposit dan juga penarikan untuk USDC-nya, serta menghapus ANC yang merupakan token dari Anchor Protocol. Pertukaran derivatif kripto FTX pada hari Senin mengatakan akan menangguhkan penyetoran dan penarikan Terra Classic dan Terra Classic USD mulai 12 September pukul 14 waktu UTC. Selain itu, FTX akan mengakhiri dukungan untuk Anchor Protocol dan menghapus token ANC dan menangguhkan spot serta future ANC pada 12 September. Pertukaran kripto FTX dalam pengumuman resmi pada 5 September kemarin ya, mengungkapkan bahwa penyetoran dan penarikan Terra Classic dan Terra Classic USD ini akan ditangguhkan pada 12 September pukul 2 siang waktu UTC, dan FTX Wallet ini tidak lagi mendukung layanan deposit dan penarikan guys. Namun, pertukaran kripto akan terus mendukung fungsi konversi untuk Luna Classic dan juga USDC atau Terra Classic USD. FTX merekomendasikan untuk menyelesaikan setoran dan penarikan sebelum batas waktunya. Setoran dan penarikan yang dilakukan setelah batas waktu tidak akan dikreditkan ke dompet guys. Selain itu, FTX akan menghapus token Anchor Protocol yaitu ANC ya. Ini juga akan mengakhiri dukungan untuk pasar spotnya dan juga pasar berjangka atau derivatif ANC pada 12 September pukul 2 siang waktu UTC. FTX akan membatalkan semua pesanan ANC USD dan juga ANC perpetual, menghentikan perdagangan di pasar ANC USD dan juga Anchor perpetual, dan menangguhkan deposit serta penarikan untuk ANC itu sendiri. Selain itu, ANC perpetual akan kadaluarsa secara tunai ke T-Web 1 jam dari harga indeks yang sesuai. Namun, fungsi konversi untuk ANC akan tersedia ya di bursa kripto ini. Pekan lalu, FTX mendukung upgrade jaringan Terra Classic, Lunci,
pada 26 Agustus kemarin. FTX membuka kembali penarikan untuk semua token Terra Classic setelah upgrade berhasil. Binance sebelumnya juga mengumumkan ya untuk penangguhan Terra Classic dan Terra Classic USD karena penutupan Shuttle Bridge. Ini mengakhiri penyetoran dan penarikan Terra Classic Lunsi melalui jaringan Ethereum. Namun, para pengguna ini masih dapat menggunakan jaringan Terra Classic untuk menyetor dan menarik token Lunsi dan juga USDC mereka. Komunitas Terra terus mendukung Terra Classic dan juga Terra Classic USD meskipun terjadi krisis Terra ya. Faktanya, semua token Terra Luna dan juga Lunsi dan USDC ini melihat volume perdagangan harian yang sangat besar banget guys. Komunitas bertujuan untuk memulihkan harga melalui pembakaran, pertaruhan, pembangunan proyek, pendidikan ekosistem dan juga tata kelola. Harga Terra Classic diperdagangkan pada 0,002781 US dollar ya pada tanggal 5 September kemarin dan naik hampir 13% dalam 24 jam terakhir guys. Sementara itu USDC dan Luna diperdagangkan dengan kuat masing-masing naik lebih dari 8% dan 2%. Tapi untuk sekarang lagi turun ya. Kita lanjut untuk informasi berikutnya. Ini datang dari finboard.com guys. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, ini tentang Ethereum Classic yang kemarin sempat naik sebanyak 28% dalam 24 jam guys. Dan kita akan coba cari tahu kenapa kemarin bisa naik setinggi itu. Oke, kita baca informasinya. Jadi pada hari-hari menjelang pembaruan untuk the merge yang akan diterapkan pada blockchain Ethereum, investor cryptocurrency ini terus menunjukkan minat yang meningkat guys pada Ethereum Classic atau kodenya ETC ya. Ketertarikan tersebut digarisbawahi oleh tekanan pembelian untuk Ethereum Classic yang menghasilkan aliran modal yang besar ke dalam tokennya guys. Secara khusus, kapitalisasi pasar Ethereum Classic ini naik dari 4,36 miliar US dollar pada 5 September menjadi 5,61 miliar US dollar guys pada 6 September. Mewakili arus masuk sekitar 1,25 miliar US dollar dalam 24 jam terakhir menurut data dari CoinMarketCap. Seperti yang bisa kalian lihat ya, ini adalah grafik dari Ethereum Classic di CoinMarketCap. Jadi naiknya cukup signifikan ya pada 24 jam ini. Dan aliran modal masuk ini berarti bahwa ETC atau Ethereum Classic ini diperdagangkan pada 41,10 US dollar untuk harganya dan naik di 28,1% dalam 24 jam terakhir dan 20,2% selama 7 hari sebelumnya guys. Seperti pada grafik yang bisa kalian lihat di sini guys. Kemudian pertanyaannya ya, mengapa Ethereum Classic ini melonjak guys? Jadi Ethereum Classic ini telah mencapai tingkat hash tertinggi sepanjang masa yaitu 48 tera hash per detik guys. Dengan tingkat pertumbuhan tahun ke tahun lebih dari 480%. Tingkat hash mencerminkan daya komputer yang diperlukan untuk menghasilkan blok baru di jaringannya. Seperti yang bisa kalian lihat ya di sini untuk Ethereum Classic hash rate. Lonjakan tingkat hash Ethereum Classic ini kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan aktivitas penambang atau mining di Ethereum Classic dalam persiapan untuk peningkatan Ethereum bulan ini ya, yaitu The Merge, juga dikenal sebagai penggabungan atau The Merge, yang akan mentransisikan proses konsensus jaringan dari Proof of Work atau POW ke Sistem Proof of Stake atau POS. Acara yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan September 13-15 ya, dan akan menghilangkan kebutuhan penambang untuk memverifikasi transaksinya. Sebagai hasil dari The Merge atau penggabungan, maka penambangan Ethereum yang telah secara kolektif investasikan miliaran dolar selama bertahun-tahun pada peralatan penambangan mungkin akan memerlukan blockchain proof of work yang mampu berfungsi sebagai penerus Ethereum. Peningkatan ini juga sebagian bertanggung jawab ya untuk mendorong minat pada Ethereum Classic. Dalam hal ini, dengan The Merge menghentikan penambangannya di Ethereum, maka Ethereum Classic telah muncul sebagai tujuan yang diinginkan bagi para penambang atau para miner guys. Melihat Ethereum Classic bagi sebagian orang sebagai blockchain alternatif proof of work yang kredibel untuk Ethereum, beberapa kumpulan miner atau penambangan ini telah mempertimbangkan untuk memperluas operasi mereka ke Ethereum Classic. Penting untuk dicatat bahwa tingkat hash Ethereum Classic ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan Ethereum guys, dan tingkat hash Ethereum Classic ini menyumbang hanya 5% dari total tingkat hash Ethereum, sekitar 895 terahash. Ini menunjukkan bahwa Ethereum Classic memiliki jarak yang cukup jauh sebelum dapat dianggap sebagai jaringan utama oleh penambang proof of work. Jadi dengan adanya The Merge ini guys, kemungkinan besar nanti para miners ini akan mencari
kripto-kripto yang masih mengadopsi algoritma proof of work. Mungkin antara lain ya ini adalah Ethereum Classic, kemudian ada juga Monero, atau mungkin yang lain. Masih banyak di luar sana guys yang masih mengadopsi proof of work ini. Dan kalau kita lihat ya untuk pergerakan grafik dari Ethereum Classic, kemarin itu cukup tinggi kenaikannya guys. Sempat naik sebanyak 32% ini pada hari-hari kemarin. Tapi hari ini dibanting, ini karena mengikuti ya apa yang terjadi juga ya dengan Bitcoin, maka altcoin itu biasanya akan mengikuti dan harganya sekarang turun lagi. Penurunannya juga cukup lumayan guys, sekitar 20%. Dan kalau memang ini akan dijadikan sebagai alternatif dari Ethereum ya untuk penambangan proof of work-nya, maka Ethereum Classic ini mempunyai potensi yang besar guys nanti ke depannya. Jadi mumpung sekarang ini lagi koreksi, ini saat yang tepat buat kalian untuk bisa akumulasi Ethereum Classic ini guys, untuk bisa dijadikan investasi jangka panjang guys. Oke, informasi berikutnya datang dari forecast.news, di mana Binance ini mengambil langkah untuk menghapus USDC dan lainnya dan menimbulkan pertanyaan tentang perilaku pasar ini guys. Kita baca informasinya. Jadi pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia mengatakan langkah itu dirancang untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi modal bagi pengguna. Penerbit USD Coin atau USDC yang merupakan stablecoin terbesar kedua di dunia setelah Tether, telah mengajukan pertanyaan tentang keputusan raksasa pertukaran kripto Binance untuk berhenti mendukung USDC dan stablecoin lainnya di platformnya. Binance yang merupakan penerbit stablecoin BUSD terbesar ketiga di dunia dan mengumumkan ya pada hari Senin bahwa mereka akan mengubah kepemilikan pelanggan di 3 stablecoin saingan, yaitu USDC, Pax Dollar atau USDP, dan TrueUSD atau TUSD menjadi BUSD pada 29 September mendatang, yang akan menghapus perdagangan spot, kemudian feature, serta margin dengan pasangan USDC, USDP, dan TUSD sebagai hasilnya. USDC yang dikeluarkan oleh Circle Internet Finance ini memiliki kapitalisasi pasar di bawah 52 miliar US dollar guys, dan diikuti oleh BUSD sebesar 19,5 miliar US dollar menurut CoinMarketCap. Kedua kepemimpin pasar jejak Tether USDT yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar 67 miliar US dollar dan masih dapat diperdagangkan di Binance. Pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia mengatakan langkah itu dirancang untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi modal bagi para penggunanya. Seorang juru bicara dari Circle yang merupakan penerbit USDC ini mengatakan kepada Forecast melalui email ya bahwa berdasarkan aktivitas pasar, tampaknya sebagian besar transisi ini telah berlalu dan sambil mengoptimalkan likuiditas dolar di bursa terbesar di dunia dapat membawa manfaat. Paradigma tersebut memang meningkatkan potensi pertanyaan tentang perilaku pasar. Circle tidak memberikan detail ya lebih lanjut tentang ini. Dan analisis on-chain menunjukkan bahwa dari 13 Agustus hingga 26 Agustus, kepemilikan USDC Binance ini turun guys, dari 2,2 miliar US dollar menjadi 960 juta US dollar. Sementara kepemilikannya di BUSD meningkat dari 16,6 miliar US dollar menjadi 18 miliar US dollar selama periode yang sama, menurut data dari agregator data blockchain Glassnode. Ketika ditanya apakah Binance telah menukar USDC untuk BUSD di akun pelanggan sebelum pengumuman, Jae-Yoon Lee, juru bicara Binance, mengatakan kepada Forecast melalui email, kami dapat menginformasi bahwa dana pengguna tidak ditukar sebelum pengumuman. Lee juga mengatakan kepada Forecast bahwa perusahaan tersebut memiliki proses komunikasi yang panjang ya dengan para pemangku kepentingan termasuk Circle, dan bahwa pengumuman hari Senin itu hanya untuk mengkomunikasikan timeline kepada pelanggan. Sebagai pertukaran yang mengendalikan lebih dari 3 kali nilai transaksi harian dari pesaing terdekatnya, kekhawatiran telah dikemukakan tentang kemungkinan implikasi antitrust dari langkah Binance untuk mengesampingkan stablecoin lain untuk mempromosikan miliknya sendiri, yaitu BUSD. Banyak negara memiliki undang-undang anti persaingan ya atau antitrust yang kuat, dan ini belum terlihat banyak. Jika ada, penerapan hanya pada cryptocurrency hingga saat ini, kata Michael Becina, spesialis hukum digital dan mitra di firma hukum komersial Australia Piper Alderman, dalam sebuah komentar tertulis untuk Forecast. Di yurisdiksi seperti Australia, kata Becina, undang-undang persaingan konsumen melarang mereka yang memiliki tingkat kekuatan yang substansial di pasar menggunakan kekuatan itu untuk menghilangkan atau merusak persaingan.
mencegah masuknya pasar atau menghalangi seseorang untuk terlibat dalam perilaku kompetitif di pasar. Kasus seputar apakah penghapusan dukungan token merupakan penyalahgunaan kekuatan pasar akan menjadi klaim baru dan spekulatif dengan hasil yang sangat tidak pasti mengingat ada banyak pertukaran lain di mana USDC tersedia, katanya. Kemudian informasi selanjutnya ini masih berhubungan juga ya dengan keputusan Binance ini, diambil dari cryptoglobe.com guys, bahwa Binance ini akan melakukan konversi secara otomatis guys untuk USDC, USDP, TUSD ke BUSD mulai 29 September ini guys. Jadi pada hari Senin 5 September ya, Binance ini mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mendukung penggunaan stablecoin dengan jaminan fiat, USDC, USDP, dan TUSD untuk perdagangan, dan sebagai gantinya, saldo pengguna yang ada di setoran baru secara otomatis akan dikonversi ke BUSD dengan rasio 1:1. Menurut posting blog yang diterbitkan pada 5 September oleh pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan ya, mulai 2022 September 29 pukul 3 waktu UTC, pengguna akan berdagang dengan saldo BUSD terkonsolidasi di platform Binance yang mencerminkan saldo mereka dari 4 stablecoin ini, yaitu BUSD, USDC, USDP, dan TUSD setelah konversi. Di halaman FAQ untuk fitur baru ini, Binance mengatakan bahwa mereka telah memperkenalkan solusi auto conversion stablecoin untuk memberikan likuiditas perdagangan yang lebih besar dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Binance menunjukkan bahwa ini tidak akan mempengaruhi pilihan penarikan pengguna ya, dan pengguna akan terus dapat menarik dana dalam USDC, USDP, dan TUSD dengan rasio 1:1 terhadap saldo akun berdenominasi BUSD mereka. Berikut ini adalah implikasi utama ya dari pengumuman ini untuk perdagangan spot. Yang pertama, Binance akan menghapus dan menghentikan perdagangan pada pasangan perdagangan spot berikut pada 2022 September 26 pukul 3 waktu UTC, yaitu USDC dengan BUSD, USDT dengan USDT, USDP dengan BUSD, USDP dengan USDT, TUSD dengan BUSD, dan TUSD dengan USDT. Yang kedua, Binance akan menghapus dan menghentikan perdagangan pada pasangan perdagangan spot berikut ya. Waktunya sama dan bisa kalian lihat sendiri ya untuk pairingnya ya. Kemudian yang ketiga, pengguna akan dapat melihat saldo USDC, USDP, dan TUSD mereka di bawah saldo akun berdenominasi BUSD saat konversi selesai. Yang keempat, semua pesanan perdagangan yang tertunda akan dihapus secara otomatis setelah perdagangan berhenti di setiap pasangan perdagangan masing-masing. Pengguna kemudian dapat memperdagangkan aset di pasangan perdagangan BUSD masing-masing. Inilah bagaimana CoinDesk mengharapkan pengumuman ini memengaruhi ruang stablecoin guys. Keputusan tersebut secara efektif membuang stablecoin terbesar kedua yaitu USDC guys dari salah satu tempat bertengger paling menonjol di kripto, menimbulkan hambatan untuk menyalip Tether sebagai stablecoin yang terbesar. Nilai pasar USDT 68 miliar US dollar ya memimpin, dan USDC 52 miliar US dollar. Sementara BUSD berada di tempat ketiga dengan 19 miliar US dollar. USDP dan TUSD jauh lebih kecil. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan keputusan Binance ini? Tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.